Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salbia Wahdini. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen organisasi kelembagaan Islam. Tapi sebelum masuk ke topik utama, di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar dari manajemen organisasi kelembagaan maupun Islam. Adapun pengertian dari manajemen adalah suatu seni dalam ilmu untuk menyusun suatu strategi dalam sebuah organisasi. Dan yang kedua, organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional ataupun sistematis. Dan yang ketiga, adapun kelembagaan adalah suatu sistem badan sosial yang dipimpin oleh pemimpin. Dan adapun yang terakhir yaitu Islam. Islam adalah suatu agama yang diajarkan dan diturunkan kepada Nabi untuk mengajarkan kepada umat-umatnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang apa-apa saja sih yang ada di dalam organisasi kelembagaan Islam. Salah satunya Nahdlatul Ulama yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis. Nah, yang kedua ada Muhammadiyah, yang ketiga Persis, ada yang keempat HTI, dan yang kelima Front Pembela Islam. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih, tapi di Indonesia identik dengan menganut yang namanya Nahdlatul Ulama, karena masyarakat Indonesia sendiri itu lebih menganut ke pemahaman Imam Syafi'i. Bukan berarti Indonesia itu tidak ada toleransi, tapi emang berkeyakinan seperti itu. Nah, jadi ini tidak menjadi permasalahan gitu bagi masyarakat Indonesia ataupun pemimpinnya. Intinya kembali lagi kepada keyakinan dan kepercayaan kita. Nah, kalau kita emang menganutnya NU, Persis, Muhammadiyah, intinya saling bertoleransi karena keyakinan itu tidak bisa diganggu gugat. Tidak hanya itu, tentu setiap aliran mempunyai tanggapan atau kayak pandangan sendiri mengenai peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di sekitar. Karena di Indonesia ini kita itu bebas berpendapat mengenai apapun yang terjadi, baik dalam situasi keagamaan ataupun yang lain-lain. Nah, intinya di dalam suatu organisasi tidak ada paksaan dan tidak ada kayak ajakan-ajakan atau intinya kembali lagi kepada keyakinan sendiri. Nah, sebagai umat Islam dan sebagai hamba ataupun sebagai rakyat, intinya tanamkan rasa toleransi. Insya Allah apapun yang terjadi, permasalahan sekecil apapun, itu pasti ada jalan keluarnya karena udah mempunyai sikap toleransi. Maka jika ada yang beranggapan bahwasannya organisasi ini nanti bakalan merusak kepercayaan atau keyakinan kita, tidak. Malah kalau dengan berorganisasi ini kita bisa kayak seolah-olah itu, oh berarti kita memilih jalannya di sini, berarti kita emang menganut keyakinan ini. Dan emang di Indonesia itu bukan hanya NU saja, ada Persis, ada Muhammadiyah, tapi itu kita tetap sama tujuannya, yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sisi baik dari organisasi ini diantaranya satu, menguatkan tali silaturahmi, dan yang kedua kita berarti emang kalau seandainya pilihan kita ini benar, berarti emang inilah jalan kita. Artinya kita tidak ada paksaan dalam menganut akidah yang kita pahami. Dan yang ketiga, kita bisa menghargai sesama atau bertoleransi. Nah, tidak hanya itu, manajemen organisasi kelembagaan Islam tidak hanya bergerak pada bidang agami saja, melainkan ada bidang politik. Bahkan banyak sih ustadz-ustadz yang terjun ke bidang politik karena menyeimbangkan dengan agama dengan politik. Karena kalau udah politiknya berdasarkan dengan agama, otomatis akan sukses. Kenapa? Karena di Indonesia ini sekarang hukum kayak sudah berbalik gitu, makanya dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang cerdas dan tidak mengedepankan ego, melainkan mengedepankan unsur hukum agama. Dimana di zaman sekarang ini sudah sulit sekali mencari kebenaran, karena pada hakikatnya hukum yang ditegakkan pemerintah itu berdasarkan dari hukum agama. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, hukum-hukum itu sudah mulai punah gitu loh. Dengan apa? Dengan kayak tuntutan-tuntutan yang lain. Jadi pemerintah itu tidak berpatokan pada agama lagi. Nah, maka dari itu kita sebagai rakyat ataupun sebagai hamba, tegakkan akidah, apapun yang kita pahami itu kita teguhkan pendirian. Intinya jangan pernah terkecoh dengan bisikan-bisikan orang lain. Karena pada hakikatnya hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah itu berdasarkan dari Al-Quran sebenarnya. Karena sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Mana menjelaskan ayat ini menjelaskan bahwasanya wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah pemerintah atau pemegang kekuasaan. Nah, jika kamu berbeda pendapat, maka kembalikanlah hukum-hukum itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, berarti kan ayat ini menjelaskan bahwasanya kita itu sebagai rakyat, intinya ayat ini menjelaskan bahwasanya betapa pentingnya kepatuhan pada Allah, pada Rasul, terutama pada pemegang kekuasaan. Karena sama tujuan dari pemerintah itu membuat suatu peraturan untuk dipatuhi supaya apa? Menciptakan kedamaian dalam bernegara. Jadi intinya kesuksesan dalam suatu organisasi atau sistem bernegara terletak pada ada orang yang bekerja sama dan melibatkan rasa toleransi yang tinggi. Karena pada hakikatnya setiap orang yang organisasinya itu bagus ataupun sukses karena ada di dalamnya orang-orang yang mau bekerja sama dan memiliki rasa empati yang tinggi. Jadi jangan pernah beranggapan orang yang mempunyai organisasi yang sukses itu karena punya modal yang besar. Tidak, tapi karena adanya orang-orang yang berkualitas di dalamnya. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.